Nggih, mohon izin kakak-kakak, kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024 kami ucapkan selamat datang pada orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK PKG PJOK tahun 2024. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sebagai fasilitator kelas 09 Kabupaten Sidoarjo. Nama panjang saya Sekar Tri Prakasiwi, instansi SDN Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Pendidikan S1 Universitas PGRI Adibuana Surabaya, lulus tahun 2013, kemudian PPG Universitas Mula Warman tahun 2021. Alamat tinggal saya di Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Baik, kakak-kakak, karena ada sebuah peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, monggo silakan untuk memperkenalkan diri. Kakak-kakak bisa menuliskan nama ya di kolom chat, kemudian sertakan sebuah benda, baik itu benda hidup maupun benda mati, yang merupakan representatif atau gambaran diri dari kakak-kakak. Monggo kakak-kakak silakan. Perkenalan diri nih satu persatu. Silakan bisa menuliskan nama, kemudian boleh juga instansi ditambahkan, dan sebuah benda yang merupakan gambaran dari pribadi atau kepribadian dari jenengan. Bisa jadi nama. Ya bingung. Nggih, Kak Sutikno dari SDN Krembung. Monggo Kak, memperkenalkan diri Kak, untuk lebih lengkapnya nanti bisa menyusul teman-teman atau kakak-kakak yang lain. Monggo Kak Sutrisno biar saya tahu, teman-teman lainnya juga tahu, monggo Kak. Ini kita. Nggih, mic-nya Kak saged dibuka nggih? Sudah, tes. Sampun, oh nggih, monggo Kak. Sampun. Nggih, sebentar. Saya akan cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu Guru, Bapak Guru semua ini sudah kenal dan tahu kakak-kakak guru. Ya. Saya Sutrisno dari SDN Krembung 1. Benda yang saya tulis di sini yaitu kipas angin, mungkin merepresentasikan saya, yaitu saya bergerak, berputar untuk menyejukkan orang lain di sekitar kita. Terima kasih. Masya Allah, super sekali. Bagaikan kipas angin ya Kak ya, berarti sangat bermanfaat sekali Kak. Insya Allah nggih Kak Sutrisno. Monggo untuk kakak yang lain, monggo. Oh Kak Alan, monggo Kak Alan untuk open mic memperkenalkan diri. Kak Alan monggo untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Alanwari dari SDN Gading Krembung. Nggih Kak. Benda apa ya? Benda apa? Ya. Sapu. Oh, itu sapu ya. Benda kursi Kak. Wah, apa itu filosofinya apa Kak Alan? Filosofinya yaitu bisa menenangkan diri Kak.
Oh, sebagai tempat ini ya untuk penenang diri ngoten nggih. Diri Kak. Nggih, nggih, nggih. Baik. Untuk kakak-kakak berikutnya monggo. Nggih, Kak Haris, monggo Kak Haris. Siap. Perkenalkan, nama saya Kecil Haris Askolani dari panggilan SMK Islam Punggung. Nggih. SMK Islam Punggung. Kerembung. Oh, Kerembung. Kak. Nggih. Ya. Nama benda HP Kak. Nggih, wah, HP. Dibutuhkan semua orang Kak. Dibutuhkan semua orang. Wah, apa Iya. saja itu Kak? Kalau di sekolah berarti Kak Haris ini sebagai ini ya, bisa sebagai TU atau apa Kak kira-kira kalau dibutuhkan semua orang itu Kak? Selain guru PJOK, saya juga di sini dulu pernah ngajar bahasa Jawa juga. Sekarang malah ngajar kewirausahaan. PJOK hanya pagi aja. Siangnya ada 4 jam kewirausahaan sekarang. Oh, berarti double-double nggih? Nggih. Gajinya juga double ini Kak Haris ini. Terima kasih Kak. Nggih, matur suwun Kak Haris. Untuk berikutnya monggo kakak-kakak sinten wau Kak Hadi ya. Kayaknya Kak Hadi sudah ngetik ini cuman tadi belum sempat resen ya. Monggo Kak Hadi. Halo. Nggih, monggo. Nggih, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Hamzah dari SDN Mojonuntut 2. Nggih, monggo. Bendanya apa Kak? Tadi bendanya jam tangan, Ibu. Oh, Ibu tak kakak ini. Kakak Kak. Nggih, kakak. Jam tangan. Jam tangan. Kenapa Kak kok jam tangan Kak? Karena saya menghargai waktu dan disiplin waktu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga nular nggih Kak nggih ke dan waktu adalah uang. Waktu adalah uang betul sekali Kak. Yang penting itu tadi disiplin waktu, Kakak. Disiplin waktu. Nggih. Insya Allah amin. Amin. Monggo. Nggih, atur suwun Kak Hadi. Terima kasih. Monggo berikutnya. Halo Pak Yuda, Kak Yuda. Kak Yuda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Fajarianto, biasanya dipanggil Yuda. Saya dari SDN Tambarjo 1, Kecamatan Kerembung. Benda yang merepresentasikan saya udara. Udara adalah tidak terlihat tapi sangat berguna untuk kehidupan kita. Jadi berguna untuk semua. Terima kasih Kak. Ini artis belakang layar nih Kak Yuda nih. Nah, kebetulan ini juga ngumpul di satu halaman juga di belakang satu ruangan ini Kak. Hamzah, Kak Alan. Oh iya. Tapi apa pencahayaan dari punyanya Kak Yuda ini bagus Kak? Kak Alan kelihatan gelap nih Kak Alan. Itu Kak, lampunya tidak dinyalakan. Pada satu ruangan gitu ya? Iya, dinyalakan sih. Iya, dinyalakan barangkali Kak Alan biar kelihatan ini. Nah, terima kasih Kak. Iya, matur suwun Kak Yuda sebagai udara ya. Tidak terlihat tetapi dibutuhkan. Belum Kak Alan? Pun enggak apa-apa pun. Monggo silakan berikutnya. Masih ada 5 peserta yang sudah memperkenalkan diri. Monggo Kakak. Monggo ya belum? Kak sinten? Kak Wahyu belum ya? Kak Wahyu, monggo. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Terima Yudi dari SDN Wangkal, Kecamatan Kerembung. Iya.
Ini loh, pasangan. Untuk bendanya Kak, apa Kak? Oh, air nih. Kak Wahyu ini Halo. bagaikan air, rendah hati dan sumber kehidupan. Bagaimana itu Kak? Bisa dijelaskan Kak Wahyu? Nggih, monggo. Ya, ulangi pertanyaannya, Mbak. Oke, iya. Kak Wahyu ini kan tadi ada satu benda yang merupakan simbol daripada Kak Wahyu ya. Ini Kak Wahyu mengetik air nggih. Ya, Maksudnya gimana ini Kak, air Kak? kita akan Monggo posisi lebih dijelaskan. panas. Oke, panas kita membutuhkan air gitu. Oke, untuk supaya mendinginkan badan-badan. Ya, dan air berguna untuk kehidupan umat manusia. Nggih, itu filosofinya Kak Wahyu nggih. Jadi Nggih. Kak Wahyu ini apa ya, membuat benda air ya seolah-olah ini ya saya ini di keluarga mungkin ya prakteknya di keluarga kemudian di tempat sekolah itu ya. Oke, baik monggo berikutnya untuk kakak-kakak yang lain ada Kak Yuda barangkali ya belum nggih. Terus sampun nggih. Kak Yuda Eka Fajar Rizal. Sampun apa dereng? Kak Rizal, monggo Kak Rizal. Kak Rizal. Ayo Kak Rizal, Ya, ayo. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Rizal Dwi Ardiansyah, SDN Ploso. Nggih, Kak. Terus napa wau, Kak? Benda. Oh, Satu benda yang gelas. nggih, Gelas, Kak. gelas. Ya, Gimana gelas itu, yang, untuk menerima ya, untuk belajar dan menerima pengetahuan yang baru. Dengan menjadi gelas itu untuk pengetahuan, informasi dan keterampilan baru akan lebih mudah diserap. Wonten sebagai Iya. wadah untuk ngopi. Nggih, Kak. Nggih, matur suwun Kak Rizal. Berikutnya untuk kakak siapa lagi nih? 7 orang, masih 7 peserta. Yang belum, monggo raise hand atau menuliskan terlebih dahulu nama, kemudian instansi bekerja, kemudian satu benda yang merepresentasikan dirinya. Oke. Saya Kak, maaf sebelumnya video siapa? Kamera depan saya lagi error ini di jalan. Mucuk. Maaf, perkenalan dulu Kak Sekar nggih. Sebelumnya minta maaf kalau kamera depannya lagi bermasalah di laptopnya. Ini juga kondisi masih nyetir menuju perjalanan ke luar kota. Perkenalkan, nama saya Tiar Edwin Yaya, biasa dipanggil Edwin. Benda yang merepresentasikan saya yaitu bulat atau kita sebut aja bola. Itu aja, Kak. Monggo dilanjut, Kak. Maaf sebelumnya, Kak. Nggih, Kak Tiar, nggak apa-apa. Untuk kameranya masih bermasalah. Saya juga masih posisi nyopir keluar kota ini. Nggih, siap-siap, tidak apa-apa Kak Tiar. Monggo memperkenalkan diri, Kak. Nama lengkap saya Tiar Edwin Yahya atau biasa dipanggil Edwin. Saya berasal dari SDN Mojoronto 3, Kecamatan Krembung. Untuk untuk benda yang merepresentasikan saya yaitu bulat atau saya pikir bola.
Bola Kenapa ya Kak. saya pilih bola? Karena bisa menggelinding untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa Kak Edwin. Bola nih. Jadi bola itu kalau ditendang kemana saja oke-oke aja ya, tergantung si pengendalinya ya, tergantung Ya, Gusti Allah gitu ya. Ke sana siap, oke, ke sini oke, ngoten nggih Kak nggih. siap, siap, Siap. betul. Nggih nggih. Berikutnya Mas, monggo masih ada 7 peserta ini. 6 peserta. Monggo yang belum, Kak Rifan barangkali. Monggo yang belum Kakak-kakak. Yang merasa belum monggo. Siap, perkenalkan baru datang. Kak Nama Mujab. Nggih, Abdul Rozak. Benda yang kira-kira mudah untuk menggambarkan saya seperti tanah. Karena dari tanah kembali ke tanah kira-kira seperti itu. Kak Sekar. Nggih, siap Kak. Berikutnya monggo. Kak, siapa lagi yang belum nggih? Kak Reza. Kak Reza sampun apa? Belum ya? Kak Ahmad Reza. Kak Oke, Rizaldi. terima kasih. Monggo Kak Reza. Oke, matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Firmansyah. Saya dari unit kerjanya SMP 1 Krian. Untuk benda yang merepresentasikan dirinya. Makanan. Makanan, Kak. Makanan apa Kak? Makan apa itu Kak? Nah, makanan. Makanan. Kalau ada bakso ya bakso, kalau pecel-pecel, pokok makanan. Karena kita semua butuh makan, wani ireng wedi luwe. Itu saja. Slogannya grup PJOK ya Kak ya? Nggih, Nah, siap-siap. itu saja. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Kak Reza. Monggo yang belum Kakak. Yang belum ini sepertinya ada Kak Rifan. Kak Rizaldi belum Kak? Oh nggih, monggo Kak Rizaldi sama Kak Hadi juga belum nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kakak-kakak sekalian, nama saya Rezaldi atau biasa disebut dengan ya Rezaldi Re gitu. Kak Re, Untuk ya, betul. Untuk nama benda menurut pribadi saya yakni peluit. Karena Fluid. Karena peluit itu adalah suatu senjatanya guru olahraga. Begitu. Karena kalau tidak ada peluit, kurang sakti guru olahraganya. Iya, mantap Kak. Adakah di sini kakak-kakak yang jarang untuk menggunakan peluit ya kalau di lapangan ya? Semuanya pasti pakai peluit ya kakak-kakak ya? Karena waktu dulu itu ini sedikit cerita saja Kak. Ada di peserta PKG PJOK, tapi perempuan Kak, itu beliaunya mengatakan kurang serp kalau pakai peluit. Jadi terbiasanya ya pakai suara saja ngoten. Barangkali ada ya kakak-kakak di sini yang sama gitu ya sama teman saya di peserta PKG kemarin. Enggak ada ya Kak ya? Betul Kak, memang kita ini terbiasa ya kalau orang lapangan. Kalau kita pakai suara saja ini kan ya capek gitu kan Kak ya. Ya senjata satu-satunya ya ini peluit nih. Oke, terima kasih Kak Rey. Berikutnya monggo untuk yang belum Kak Hadi. Sudah. Sampun Kak Hadi. Kak Adi Hamzah sudah. Iya, jam tangan tadi. Oh, nggih, sampun. Kalau begitu Kak Sinten yang belum, monggo. Kak Arifan.
Kak Tri ya, Kak Tri Wahyudi. Sudah tadi. Sampun. Sudah. Kak Nurkolis belum. Oh, Kak Nurkolis. Monggo Kak Nurkolis. Siapa, Chan? Kak Nurkolis, tapi di sini kok enggak ada ya Kak ya daftarnya ini. Kak Nurkolis. Iya. Kak Nurkolisnya ada sudah bergabung apa dereng nggih? Belum. Kakak-kakak. Belum ya? Oh iya. Ini Nurkolis, yang Pak. iya ini padahal sudah ada 16 ya. 15 maksudnya. 15 dengan saya berarti mestinya ini pesertanya sudah lengkap. Kak Yuda, sampun nggih. Ya, ya. Pun kalau gitu menyusul saja yang lainnya masih ada tiga kakak-kakak yang belum memperkenalkan diri. Baik. Ya. Jadi kakak-kakak selama 90 menit ke depan ini tadi sudah terkuras berapa menit nih? Hampir sudah jam 1. Ya, jadi materi yang pertama yaitu tentang orientasi program PKG PJOK. Jadi ini adalah hari pertama kakak-kakak ya. Pertemuan pertemuan sinkronus kita yaitu mode daring ya. Jadi nanti selama 3 bulan ke depan akan kakak-kakak sudah menerima kalender nggih. Nah, kalender itu tadi berisikan kapan saja kita melakukan sinkronus atau luring, nggih. Kemudian nanti selama 7 hari itu akan dilakukan kegiatan luring nggih, atau tatap muka ngoten kakak-kakak. Nah, di hari yang pertama ini 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK, nggih, dan sebagainya. Kemudian modul 1.1 kakak-kakak. Jadi ada orientasi dan modul 1.1. Kemudian untuk tujuan sesi materi orientasi, yang pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 3, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. 4, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik, kakak-kakak, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu? Nah, ini kakak-kakak monggo bisa menuliskan kembali di kolom chat, ya, menurut pandangan kakak-kakak secara pribadi. Monggo, saya persilahkan waktu dan tempat, silakan mengisi di kolom chat. Apa sih kira-kira tujuan kita mengajar PJOK di sekolah itu, kakak-kakak? Ini Kak Muhlis. Monggo saged open mic Kak. Mungkin barangkali bisa menjelaskan nggih, membentuk manusia yang sempurna. Nah, ada yang bisa ditambahkan lagi Kak Mukhlis? Kak Abdul Rozak, mengembangkan potensi siswa baik secara gerak, motorik, atau aspek-aspek yang lain. Monggo apabila kakak-kakak ada yang mau dikemukakan, bisa raise hand nggih, kemudian open mic. Nggih, Kak Rey, untuk melatih motorik siswa. Nggih, monggo Kak Muhlis.
Monggo Pak Muhlis, barangkali ada yang mau ditambahkan ya pendapatnya. Kemudian ada Kak Sutris. Tujuan pembelajaran PJUK tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan fisik, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya gaya hidup sehat dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Kak Tiar memberikan kebugaran kepada siswa. Kak Haris meningkatkan kebugaran jasmani dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Hampir sama seperti Kak Edwin, kebugaran. Monggo kakak-kakak yang masih belum menuliskan chatnya. Nah, kakak-kakak diharapkan pada waktu kita daring seperti ini, silakan untuk aktif ya kakak-kakak, karena juga termasuk penilaian ini kakak-kakak. Baik, Kak Alan membangun pribadi yang sehat jasmani dan kebugaran. Hampir sama tadi ya, seperti Kak Haris dan Kak Edwin. Kemudian Kak Hadi Hamzah, tumbuh kembang anak didik. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Oh, ada lagi Kak Yuda, meningkatkan keterampilan sosial melalui olahraga permainan. Bagus sekali. Betul. Kak Wahyu meningkatkan keterampilan gerak, pengetahuan, serta pemanfaatan gerak. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, tadi belum ada ya yang menuliskan di chat bahwa PJOK itu untuk membentuk prestasi. Nah, ini ada sebuah pandangan ya yang lain bahwa PJOK itu bisa saja sebagai tempat untuk menggali prestasi ya. Nah, sedangkan kakak-kakak menurut tabel yang tersedia di sini bahwa dari tahun 1982 kemudian ditarik hingga 2018 atau pada 40 tahun terakhir di Asian Games ya, Indonesia ini ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan gitu ya untuk perkembangannya, sangat menonjol atau sangat turun ya. Jadi ya fluktuatif saja gitu. Sehingga kalau PJOK itu disebut sebagai ajang prestasi, perlu dilihat-lihat lagi gitu ya. Kemudian sebagai hiburan. Nah, ini ada sudut pandang lain kakak-kakak bahwa PJOK itu sebagai hiburan, tapi apakah betul gitu ya? Nah, hiburan ini dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk ya di masing-masing daerah di Indonesia. Namun apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan hiburan? Kemudian, nah ini tadi ya banyak kakak-kakak yang mengatakan PJOK itu untuk kebugaran, untuk meningkatkan kebugaran siswa. Nah, kakak-kakak ini ya seperti pada gambar pada itu ternyata banyak jam ya yang tidak kita sadari atau kita sadari itu sering kali gitu ya untuk digunakan sebagai kerja bakti ya. Kemudian aktivitas lainnya membantu guru untuk ambilin apa ngoten nggih. Sehingga ini ada dipertanyakan lagi gitu loh, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Ngoten. Nah, ini kakak-kakak. Kemudian tantangan utama PJOK ya, krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa sih diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bahan dari kurikulum. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child, ya. Krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak yang dicapai. Nah, kalau begitu kakak-kakak, kita perlu
aktualisasi PJOK ya. Kita kembalikan lagi bahwa PJOK itu sebagai apa kakak-kakak? Pembelajaran dan engagement peserta didik. Engagement itu merupakan sebuah komitmen ya, komitmen peserta didik. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini kakak-kakak, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak ya. Ini involving itu apa kakak-kakak? Ya. Kemudian engaging, yaitu berkomitmen. Sehingga diharapkan ya, PJOK yang memfasilitasi belajar itu tidak hanya terlibat saja, tetapi juga berkomitmen serta berperan. Kemudian enjoy ya. Jadi bagaimana kita menciptakan gerak itu tidak hanya sekedar senang-senang saja, tetapi anak-anak itu juga menikmati daripada gerakan yang mereka lakukan. Kemudian perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak, pada kondisi saat ini ya, yang pertama, itu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan, itu guru PJOK mampu memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Kemudian kondisi ketiga saat ini yaitu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, baik. Kakak-kakak, tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun kelompok. Jadi dengan kita mengikuti kegiatan seperti ini ya kakak-kakak, ini juga merupakan sebuah cara ya agar kemampuan kita baik secara individu maupun secara kelompok yaitu KKG ya, dalam hal ini KKG atau MGMP PJOK itu meningkat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, sehingga begini kakak-kakak, kalau kita lihat di kelas 09 ini ya, ada dari kakak-kakak guru-guru dari Krembong kemudian ada lagi dari Kecamatan Krian. Nah, dua kecamatan ini tentunya akan menjadi sebuah kolaborasi dalam komunitas belajar. Itu maksud daripada tujuan daripada program PKG PJOK ini kakak-kakak. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Yang berikutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Baik. Kakak-kakak, di awal pembelajaran kita ini, ya, setelah kita perkenalan diri,
kegiatan berikutnya ini hanya sebatas pemberitahuan saja kakak-kakak dan untuk disiapkan ya. Jadi di modul 2 nantinya itu ada tugas yaitu merekam video keterampilan mengajar yang efektif. Yang harus kakak-kakak lakukan yaitu pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian para peserta di sekolah kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Konten pembelajaran sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ya. Jadi nanti pembelajaran kakak-kakak nanti itu direkam selama 30 menit secara natural saja, ya, tidak usah terlalu dikondisikan anak-anak. Kemudian diawali dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK secara utuh tanpa editan. Jadi 30 menit tadi kakak-kakak itu meliputi pendahuluan, inti, penutup ya tanpa diedit. Kemudian untuk sudut penempatan kamera harus menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Nah, kakak-kakak nanti ini silakan boleh menggunakan tripod boleh. Kalau memang tidak ada yang membantu, kalau ada teman atau rekan yang membantu, atau bisa juga menggunakan peserta didik yang dewasa ya, yang sudah besar barangkali kelas 5 atau kelas 6 gitu ya, untuk membantu aktivitas kakak-kakak nanti. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual, suara guru harus terekam jelas ya. Nah, kakak-kakak kalau ingin suara itu terdengar jelas, itu ada dua hal ya yang bisa kakak lakukan. Yang pertama menggunakan headset ya, atau bisa juga menggunakan mikrofon gitu. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi selain kakak-kakak ini membuat video pembelajaran tadi, itu jangan lupa video tersebut itu berdasarkan RPP atau rancangan atau modul ajar yang sudah disiapkan. Nah, batas waktunya kapan? Kakak-kakak bisa memulai itu dari sekarang atau besok ya sampai dengan tanggal 8 Oktober. Ini rentan waktu sehingga kakak-kakak bisa menyiapkan ya kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan ini. Silakan monggo disiap-siapkan baik-baik dari RPP nggih, kemudian perlengkapannya silakan disiapkan. Nah, ini kakak-kakak, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, kakak-kakak, program PKG PJOK ini seolah-olah ini ya, mungkin barangkali tiba-tiba saja ada pemberitahuan lewat SMS ya, ada tidak? Lewat WA, Bu, Kak. Ada ya? Iya. Ada di WA nggih, yang belum sempat gabung itu pasti di WA ya. Silakan mengisi ini, ngoten nggih. Kak nggih, Kak Haris ya? Iya, di WA, Kak. Iya. Itu teman saya yang itu kan saya langsung kasih kabar itu teman saya yang satu sekolah saya. Dia nggak dapat WA Kak, karena dia sudah mendaftar duluan gitu. Sehingga mungkin kakak-kakak yang belum sempat mendaftar itu diingatkan sama PMM untuk segera mendaftar. Nah, tentunya saya yakin ketika kakak-kakak ini bergabung nggih, sekarang ini ada yang belum siap atau ada yang punya unek-unek apa gitu ya Kak ya. Ini nanti ada silakan. Oke.
Iya. Kakak-kakak saya beri linknya ya untuk menuliskan. Saya kirim di chat. Nggih, ini monggo silakan dibuka kakak-kakak. Silakan mengisi nama, kemudian mengisi jawaban daripada pertanyaan tersebut. Apa yang menjadi harapan kakak-kakak atau yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJ UKOM. Silakan semuanya mengisi nggih kakak-kakak. Monggo silakan diklik, kemudian diisi ada 3 pertanyaan yang sudah tersedia. Nah, ini atau monggo dituliskan namanya terlebih dahulu ya Kak, di depan nih, nomor 1 misalkan Kak Haris, ngoten. Biar nanti yang lainnya mengikuti di bawah gitu ya. Apa enggak di-chat saja, Bu? Kak, kalau di sini banyak tumpuk-tumpuk ini. Oh, atau gini aja Kak ya, kakak-kakak stop dulu sebentar ya, biar saya ketikkan dulu, nama-nama yang hadir hari ini nggih. Saya ketikkan dulu nih Kak, Kak Alan, Kak siapa lagi nih? Nggih. Nggih, Kak. Nah gini, Kak Alan. Alan nomor 1 pokoknya. Kak Sutrisno. Monggo Alan. Kak Haris. Kak Haris. Ya, ya. Kak Sutris sebagai guru penggerak. Oh, Kak Sutris ini juga guru penggerak ya? Iya. Oh ya, angkat Lulusan terbaik nih, Bu. keblok Kak. Pelatih voli tingkat provinsi. Wih, Nasional. Kak Sutrisno GP angkatan berapa Kak? 9, Kak. Oh, 9, sama kayak saya Kak. Iya. Saya belum diangkat. Pengen tak sunggih, Pak Hamzah. Rifan. Kak Sekar, Rifan belum ditulis Kak Sekar. Oh iya, Kak Rifan, nggih. Monggo di apa ditulis kiambang nggih Kak nggih. Kak Rifan berarti nomor 13.
Kak Rifan ini suami daripada teman saya loh, Kak Rifan ini. Itu ngeri dong. Gak usah disebut ya, Kak. Akan jadi malu. Terus, Sehat ya Kak ya, sekeluarga ya Kak ya. alhamdulillah. Kemarin habis jaringan nganjuk ya Kak ya. Apa? Habis jaringan nganjuk. Ya. Saya lagi PPG soalnya, Kak. Jadi agak sibuk. Oh, nggih. Cucian tangan.
Apa yang menjadi harapan kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJUK? Kak Alan, ini saya bacakan nih kakak, mohon izin. Kak Alan, harapannya agar mendapatkan pengalaman dan wawasan yang lebih baik lagi dalam proses mengajar ke depan. Kak Sutrisno, harapannya mendapatkan ilmu yang baru untuk bisa diterapkan pada pembelajaran yang akan datang. Kak Haris mendapatkan pengetahuan baru. Kak Hadi, setiap pembelajaran PJUK selalu disenangi semua siswa. Kak Yuda menambah jejaring sosial. Kak Rizal menambah referensi cara mengajar untuk mengkolaborasi permainan dalam olahraga. Kak Edwin mendapatkan pengalaman dari orang lain untuk menjadi pembelajaran. Kak Rozak sebagai pengetahuan baru. Kemudian Kak Margo menambah relasi dan referensi baru dalam pembelajaran. Kak Reza masih mengetik nih, mendapatkan ilmu up to date terkait PJUK. Kemudian apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Kak Alan, menjadikan anak didik ini tantangannya nih Kak. Tantangannya apa kira-kira gitu ya? Menjadikan anak didik agar bisa menjadi generasi yang berguna. Kak Sutrisno, tantangannya berkolaborasi dengan orang lain. Kak Haris, jam tatap maya bersamaan dengan jam mengajar. Oh iya, nanti untuk permasalahan dari Kak Haris ini nanti kita komunikasikan bersama dengan kakak-kakak semua ya. Tadi saya dengar kalau Kak Haris ini ternyata masih ada jam 1:30 ini selesainya ya Kak ya, Kak Haris nih. Selesainya sampai jam 1:30. Ya, sampai 1:30. Ini setiap hari Senin sampai dengan Kamis atau sampai dengan Kamis aja nggih? Ya. Nggih. Kemudian Kak Yuda, waktu. Kak Rizal memanfaatkan surprise. Kak Edwin, dalam beberapa hal tidak semua orang menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Kak Rozak, tantangannya lebih banyak waktu lagi untuk belajar. Iya, ini kalau PKG PJUK ini cukup ini Kak, cukup banyak waktunya. Memang Kak. Kemudian siapa lagi ya ini ya? Kak Reza, tantangan PJUK saat ini adalah PJUK tidak dapat meningkatkan kebugaran karena hanya seminggu sekali. Iya, betul. Kak Margo, tantangannya adalah waktu dan tugas sekolah karena kebetulan sekolah saya full day school. Oh iya, untuk Kak Margo ini, tapi mengajarnya sudah selesai ya Kak ya, kalau waktu tadi? Apa masih ada Ini jam? mau ngajar. Ini mau ngajar ini. Ini mau mengajar hari ini? Iya. Jadi dirasain kan full day school. Kemudian jam pertama sampai jam keempat itu dibuat kegiatan SKT STE. Itu program ngaji kitab sama hafalan Quran. Jadi saya ngajarnya itu ya jam ke 5.06 sama 9.10. Oh, nggih. Nanti aku bisa chat saya ya Kak ya, chat Japri ya Kak ya. Free-nya dari jam berapa? Ya, untuk jadwal sayang ya. Nggih. Ya nanti biar kan kasihan Kakak juga ini soalnya 3 bulan loh Kak ini. Jadi 1 minggu itu setidaknya 2 kali tatap maya. 2 kali daring setidaknya 1 minggunya. Jadi nanti monggo kakak-kakak yang berbenturan mengajar ya kalau kita mulai jam 12:30. Nanti baiknya kira-kira jam berapa kakak-kakak bisanya yang tidak mengganggu jam mengajar ya. Hanya jam mengajar. Kalau misalkan ada rapat atau apa-apa, nah itu kondisional saja kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa mengikuti meskipun tanpa harus on cam gitu. Pokoknya
nanti kita bisa bicarakan kalau mengganggu jam mengajar ini kita kondisikan bersama gitu nih kakak-kakak. Kemudian bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan, kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Kak Alan mengatur siswa dalam pembelajaran. Pak Sutrisno berusaha dengan sebaik mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kak Haris berusaha mengikuti kegiatan PKG dengan sungguh-sungguh agar dapat mendapat ilmu baru dan relasi baru. Wah, ini yang sangat bagus nih Kak Haris, mengikuti kegiatan PKG dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nih Kak Haris, pokoknya segala sesuatu kalau sudah diniati dari awal, semoga untuk Kak Haris dan kakak-kakak semuanya dapat mengikuti pembelajaran selama 3 bulan ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Siap. Amin. Tadi tujuannya agar mudah dipahami dalam menjelaskan dan harapannya agar bisa diterapkan. Kak Yuda mengatur waktu. Kak Wahyu berusaha mengikuti kegiatan PKG dapat fokus dalam pelatihan, izin dan koordinasi dengan Kepsek. Iya, betul sekali kakak-kakak. Jadi kalau kegiatan PKG ini sekiranya kakak-kakak ada aktivitas di sekolah yang berbenturan, monggo kakak-kakak bisa izin ya. Tetapi begini kakak-kakak, yang paling penting adalah kakak-kakak ini terus ini ya, kalau ada jam daring ya, ini mengikuti aja, pokoknya langsung ikut Zoom, ikut Meet gitu aja. Akunnya kakak harus nempel, sehingga terekam kakak memang hadir. Ini nanti ada peraturannya kakak-kakak. Ini kan setidaknya itu kakak izin atau tidak ikut, tidak terekam Gimit itu hanya maksimal 2 kali pertemuan kakak-kakak. Sehingga harus pokoknya akunnya harus ikut Gimit ngoten lho kakak-kakak. Bisa dipahami? Bisa. Jadi pokoknya intinya ngoten lah. Kemudian meluangkan waktu untuk PKG, betul kakak-kakak. Kakak-kakak perlu diketahui nih, jadi PKG itu program yang menurut saya tidak akan terulang lagi barangkali ya untuk tahun-tahun depan. Sehingga kalau dari kementerian itu ada program semacam ini, kita sebagai guru yang tentunya tidak mau sampai kalah ya dengan yang lainnya, itu sudah sangat bagus kakak-kakak. Ini kita apresiasi bersama ya, bahwa kita ini mau untuk meluangkan waktu kita, tenaga kita untuk mengikuti PKG PJOK. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Kak Rifan, aktif dalam kegiatan. Iya, betul sekali Kak. Dalam mengikuti kegiatan PKG ini tentunya tidak hanya sekedar ikut saja gitu ya Kak, tetapi ketika kita saya meminta kakak-kakak semua untuk menuliskan chat ya, kemudian kakak-kakak meresponnya dengan baik seperti ini sebuah wujud daripada kakak sudah aktif dalam berkegiatan PKG, khususnya pada saat sesi sinkronus. Baik, berikutnya. Nah, ini kakak-kakak tadi sudah kita petakan bersama ya, harapan dan kekhawatiran. Nah, baik, kesepakatan pembelajaran kakak-kakak. Jadi selama 3 bulan ke depan, sebelum kita berlanjut ya, ini kita sepakati bersama. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Kemudian dilanjutkan dengan tatap maya 1 modul 1.
Nih kakak-kakak, ini monggo silakan ada lagi yang harus kakak-kakak isi nggih. Ada pertanyaan. Nah, ini mengisi lagi kakak-kakak. Monggo tadi nomor 1 tadi siapa? Kak Alan nggih. Nah, ini pertanyaannya begini kakak, apa harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Singkat saja kakak. Monggo dituliskan lagi. Minta request edit Kak. Oh iya kak. Iya. Apa kak? Bentar kak. Oh iya masih terlihat kak. Ya monggo ampun. Terlupa. Terima kasih kak sudah diingatkan. Ngapunten. Monggo kakak yang namanya sudah tertempel, ya sudah saya ketikkan bisa menuliskan harapan mengikuti. Iya, ini. Belum bisa, kakak. Loh gitu kak. Tadi sudah saya ketik editor loh padahal kak. Ini sudah saya ketik editor. Belum bisa kak. Belum. Sudah bisa. Sudah bisa kak. Di-refresh lagi, Pak. Punya saya belum bisa. Di-refresh. Oh, keluar lagi. Atau iya. Ya, keluar masuk lagi. Nggih. Ini keluar masuk gitu tak Pak Sutris pakai guru penggerak. di refresh lagi kan. Ini sedikit nanti biar pinter ngoten lho kakak-kakak semuanya ini. Nggih. Nggih kakak. Bisa kalan. Itu di situ kalan ada siapa di sampingnya itu bisa minta tolong di sampingnya kak. Ya masih loading. Royokan sinyal Bu, kakak royokan sinyal. Kita. Belum bisa kakak. Belum bisa kakak. Apanya? Nah, ini. Adar ya sih Kak Hadi. Dereng sarapan. Oke, kakak-kakak kalau mau makan ya di sebelahnya kalau ada sarapan atau snack monggo sambil disambi mawon enggak apa-apa kak.
Monggo disiapkan Kosong, minumnya, Bu. kopi, es teh. Nggih, monggo. Enggak apa-apa, Kak. Nah, akar apa? Akar mendapatkan ilmu terbaik. bisa. Pengalaman terbaik. Akar. Apa yang mungkin dari tantangan? Iku Monaco. Ampun ya, Kakak. Oh, gini. Baik, saya bacakan. Harapan dari kakak-kakak selama pendidikan PKG PJOK ini dari Kak Alan bisa mendapatkan ilmu yang terbaru dan terbaik. Kemudian Kak Sutrisno harapannya mendapatkan ilmu yang baru untuk bisa diterapkan pada pembelajaran yang akan datang. Kemudian Kak Haris bisa menambah pengetahuan tentang pembelajaran yang efektif. Ya, ini yang disampaikan Kak Arif ini insya Allah ada ini Kak di modul 2 kalau tidak salah ini nanti ada strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian agar dari Kak Hadi agar bisa menyelesaikan PKG sampai dengan selesai. Nggih, insya Allah Kak Hadi. Pokoknya yang penting komitmen, nggih. Kemudian kalender yang sudah dibagikan itu dicatat betul-betul, nggih. Kemudian pada waktu online seperti ini tidak terlambat. Pokoknya diikuti aja Kak selama 3 bulan insya Allah nanti sampai selesai ya. Sampai pada tujuan. Kemudian Kak Yuda menambah pengetahuan baru dan relasi. Kak Rizal bisa menambah wawasan dan pengetahuan selama mengikuti PKG. Kak Edwin menimba pengalaman dari orang lain sebagai pembelajaran. Kak Rojak mendapat pengetahuan baru. Kak Reza ingin mendapatkan pengalaman, pengetahuan, ilmu, serta informasi update terkait pembelajaran PJOK dan paling penting mendapatkan modul ajar yang tinggal ganti nama saja karena terus berubah-ubah dari tahun ke tahun, bingung ngusap IKM, beda tutor, beda peraturan. Kemudian mendapat ilmu baru untuk diterapkan pada peserta didik agar tetap berinovasi dan sesuai dengan kurikulum merdeka. Gitu kakak-kakak pendapat-pendapat
tentang harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG-PJOK. Semoga semuanya dapat tercapai, kakak-kakak. Untuk berikutnya, bentar Kak, saya stop dulu. Ya baik, kakak-kakak masuklah di modul 1.1 ya, yaitu modul yang pertama kali. Jadi kalau kakak-kakak sudah sempat membaca di LMS ya, jadi ada 3 modul besar, modul 1, modul 2, dan modul 3. Ini di modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. 2, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agenda mengenal refleksi, yaitu mengapa dan apa, kemudian menganalisis cerita. Kakak-kakak disampaikan oleh Albert Einstein bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, refleksi mengapa dan apa. Nah, kakak-kakak, mengapa sih penting bagi kita untuk melakukan refleksi itu? Apa sih refleksi itu? Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tindakan seorang guru. Nah, ini kakak-kakak ya, bahwa secara rutinitas yang kita lakukan dalam pembelajaran ya, yang pertama itu pastinya mengabsen siswa ya Kak ya. Kemudian kedua, menyampaikan materi. Berikutnya meminta murid berbaris. Berikutnya memberikan kalimat instruksi ya. Kemudian refleksi perbaikan. Nah, sehingga tindakan rutin yang biasa kita lakukan tersebut yang sudah saya bacakan 4 tadi nih kakak-kakak, itu yang perlu diperbaiki ya. Yang pertama, mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi kalau biasanya kakak-kakak atau bahkan saya sendiri nih, itu mengabsennya itu ada absen dipanggili satu-satu namanya. Ngoten nggih berdasarkan huruf abjad A, B, C, D ngoten nggih. Nah, ini sebagai tindakan reflektif yang diinginkan dalam program PKG-PJOK itu kita itu harus berubah kakak-kakak. Bahwa mengabsen itu harusnya berbeda caranya. Kemudian yang kedua, reflektif yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ya, sehingga di sini kita didorong untuk berinovasi membuat alat-alat peraga tentang PJOK. Kemudian yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan. Nah, ini kakak-kakak nanti barangkali ya nanti ada sesi tatap muka atau sesi luring ya, itu ada kita praktik kakak-kakak ya, praktik mengajar ya, ada yang namanya meminta berbaris dengan cara mengasihkan. Nanti kita diskusikan bersama kakak-kakak. Kemudian yang keempat, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, itu. Berikutnya 7 karakter praktik mengajar reflektif. Nah, bagaimana sih cara mengajar reflektif itu kakak-kakak? Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Jadi kakak-kakak di sini harus punya tujuan dari yang sudah saya paparkan tadi ya,
beberapa tindakan reflektif atau yang perlu dirubah itu yang mana, kita tetapkan dulu. Misalkan hari besok saya coba dulu cara mengabsen yang berbeda ya. Jadi kita tetapkan tujuannya dulu, atau mengabsen yang berbeda dan cara berbaris yang mengasihkan. Nah, dua tujuan sekaligus dilakukan, nggih, monggo silakan. Itu. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Jadi, mengajar yang reflektif itu tidak hanya sekedar kakak-kakak, keinginan kita saja, tetapi agar lebih terlihat nyata, itu kakak-kakak harus menggunakan bukti dan data. Jadi bisa melalui foto ya, atau dokumentasi, atau supervisi dari kepala sekolah, atau kolaborasi barangkali ya, kolaborasi sejawat sesama guru PJUK di satuan pendidikannya, sehingga di situ akan ada bukti ya, akan ada sebuah cerita data gitu. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Nah, di sini dikatakan pola pikir yang terbuka. Kadang gitu kan kita ya kakak-kakak merasa bahwa apa yang sudah kita ajarkan, cara-cara kita mengajar itu sudah benar. Memang mau kayak gimana kan lagi gitu ya Kak ya. Nah, tetapi kalau kita mau berpikir terbuka seperti adanya yang disampaikan pada sesi sekarang ini, bahwa guru PJUK itu harus reflektif ya. Maka tentunya kalau kita berpikir yang terbuka, tentu hati kecil kita itu terketuk ya, bahwa iya betul, aku selama ini belum reflektif ya, seperti itu Kakak. Jadi perlu adanya pola pikir yang terbuka, mau berubah gitu ya, kemudian bertanggung jawab dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, di sini kakak-kakak, kita ini didorong bahwa mengajar itu tidak hanya sekedar memberikan tugas ya, atau membariskan siswa pada waktu kita mengajar PJUK, tetapi harus ada referensi kakak-kakak. Terutama ini mungkin yang sering disoroti kakak-kakak ya, kalau dari kepala sekolah saya itu, ayo ini Bu Sekar yang dari guru penggerak harus begini, harus begitu. Ya memang ada kalanya betul, ya. Kalau kita mau berpikir terbuka, kita sebagai guru yang sudah profesional harus mengajar siswa itu berdasarkan pedagogi, ilmu mengajarnya. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Nah, pentingnya reflektif ini bisa kita lakukan kakak-kakak jika di sekolah atau di satuan pendidikannya itu ada 2 guru olahraga. Ini kakak-kakak bisa melibatkan melalui kolaborasi mengajar, yang satu mengajar, yang satunya menilai. Boleh seperti itu kakak-kakak. Sehingga nanti akan terjalin sebuah dialog atau diskusi gitu ya, agar mengajar kita lebih berkembang lagi gitu ya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, jadi kakak-kakak, nanti di modul 2 dan modul 3 ini akan ada materi tentang model-model pembelajaran. Nah, di situ nanti kakak akan menggali ya, tentunya juga akan mempraktikkan ya, dan praktiknya nanti akan dilakukan pada waktu tatap muka kakak-kakak, pada tahapan luring. Nah, ini ada analisis cerita kakak-kakak. Bolehkah minta tolong salah satu
dari kakak-kakak untuk membacakan cerita. Monggo yang berkenan untuk membaca. Siap hadir untuk membaca. Siap, monggo Kak Sinten. Rozak. Belum. Nggih, monggo Kak Rozak. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola garing basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda. Posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya garing basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa gerak mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, mendorong dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada ke titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Terima kasih Kak Sinten tadi. Kak Sinten tadi. Kak Rozak. Matur suwun. Kak Rozak sudah dibacakan ceritanya. Ya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga jika dihubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini? Nah, monggo kakak-kakak barangkali ada yang berkenan untuk berbagi, saling sharing ya cerita. Apa yang menjadi pengalaman Pak Raga ini? Apakah sama dengan praktik cara mengajar kakak-kakak selama ini? Monggo. Jadi Kak, siapa tadi? Pak Raga ya. Pak Raga tadi itu di sini dituliskan adalah guru yang atletis, energik ya, berpengalaman selama 8 tahun. Kemudian biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga ini memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran ini untuk dituliskan di papan tulis ya, agar bisa dibaca semua murid. Di awal pembelajaran Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanan. Wah, ini lengkap sekali gitu ya yang dilakukan Pak Raga. Nah, ini sebagai refleksi kita kakak-kakak, apakah sudah seperti Pak Raga gitu menjelaskan atau menuliskan ini ya, bahkan menuliskan ini kakak-kakak ya, menuliskan di papan tulis portable gitu, agar tujuannya itu bisa dibaca oleh semua murid. Oh, tujuannya di pertemuan sekarang itu seperti ini loh, kita itu disuruh menembakkan bola ring dengan setinggi ini. Nah, itu. Apakah kakak-kakak semua sudah seperti itu? Monggo, silakan. Ada yang mau sharing kakak-kakak? Sudah habis Bu tenaganya Bu. Loh. Sharing aja loh Kak, cerita-cerita aja ini. Cerita-cerita kalau di sekolah itu seperti apa. Monggo. Kak Alan dah. Kak Alan, monggo Kak Alan. Habis Kak tenaganya Kak, ngantuk, sudah jam 2 Kak.
Oh iya, kalau gitu yang belum ngantuk aja Kak Sutrisno ya tadi ya, yang katanya guru penggerak tadi itu loh Kak. Nah, Betul, Pak Pak Sutris. Sutrisno. Itu. Iya dong. Tris. Monggo Kak Sutrisno. Pengen tahu saya Rek. Monggo Kak. Ilmunya Pak Tris. Ayo Pak Tris. CGP iki apa iki? Penggerak. Pak Sudah Tris. bukan CGP Ke Kak, belakang, Pak. GP. Maaf bukan GP. CGP. Guru penggerak ya apa iki Pak Tris? Oh Kak Oke, Jacob baik. Sek. Nah, Jacob Sek. Pak Yudi. sedikit Monggo. aja ya mengisi Nggih, monggo. waktu. Isi Sebelum kegantungan ya. saya mau tentang membahas tentang pembelajaran tadi. Ini nanti terakhirnya sampai jam berapa, Pak? Kak? Oh iya, ini tadi kan kita masuk main room-nya terlambat 10 menit ya Kak. Ini kurang 6 menit lagi Kak. Oh, 6 menit lagi. Oke. Ya. Baik. Terima kasih waktu yang sudah disediakan. Saya akan mencoba mengomentari tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga. Untuk yang dilakukan Pak Raga ini saya lihat secara detail Pak Raga yaitu mengasih pembelajaran secara runtut. Jadi harus ini. Jadi kalau menurut saya sendiri ini adalah siswa kurang dikasih kebebasan untuk mengeksplor gerak. Mungkin di tingkat sekolah dasar ini adalah kurang cocok untuk dilakukan di sekolah dasar. Kenapa? Karena dalam dari tingkat dasar siswa itu dikasih kebebasan gerak, gimana cara bergerak secara benar dan apa yang kurang itu nanti diekspor pada dalam materi tersebut. Nah, sedangkan ini saya kira untuk diterapkan di sekolah dasar kurang tepat ya. Makanya dari itu nanti kalau menurut saya ini dikasih kebebasan sendiri, siswa bergerak, akan tetapi tujuan dari pembelajaran tersebut bisa disampaikan saja kepada siswa, entah itu tercapai atau tidak, dilihat dari proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Kalau dari sisi Kak Rega tadi kurang sependapat, Kak Rega, sinten Kak Sutris nggih. Kak Sutris kurang sependapat dengan Pak Rega ya. Karena di sini kayak seolah-olah pergerakan siswa itu seolah-olah dibatasi gitu ya Kak ya. Harus begini, harus begitu. Itu nggih Kak Sutris nggih. Monggo yang lainnya barangkali ada pendapat yang agak berbeda. Kak Reza barangkali. Nggih, monggo Kak. Saya sependapat dengan Kak Sutris. Jadi kita di sini mengajarkan tentang pendidikan jasmani, bukan pendidikan olahraga. Jadi menurut saya terkait PJOK ini, materi bola basket itu bisa digunakan sebagai medianya saja, tetapi bukan secara awalnya bukan secara teknik yang lebih ditekankan, melainkan menggerakkan anak melalui permainan bola basket. Jadi fokusnya lebih ke anak itu bisa bergerak. Jadi tidak terikat oleh aturan-aturan yang terlalu rumit seperti ini. Terima kasih. Oke, dengan Kakak Sinten tadi Kak? Reza. Iya, Kak Reza. Nggih. Baik, jadi kalau dikatakan Kak Reza tadi, gaya mengajar Pak Raga ini kalau untuk diterapkan di sekolah dasar ya, juga sependapat sama Kak Sutris tadi ya Kak ya, terlalu ini ya, keolahragaan sekali gitu ya, bukan ke penjas ngoten ya maksudnya. Terlalu mendetail, bukan ke penjasan tapi ke olahraganya. Oh iya, ke pelatihnya ngoten Kak ya. Nggih, baik. Monggo barangkali ada kakak-kakak yang lain mempunyai pendapat yang sedikit berseberangan dengan Kak Reza maupun Kak Sutris. Nggih, monggo Kak. Nggih, monggo saged resen biar saya tahu Kak sinten. Dari Kak Hadi Hamzah. Oke, Kak Hadi, monggo. Baik, terima kasih Kak untuk pembelajaran Kak Rega dan pembelajaran Pak Sutri sama Pak Reza tadi, semuanya saya kira sudah baik. Kalau saya pribadi yang saya lakukan sama seperti itu, namun saya mengambil satu siswa dulu untuk meragakan
olahraga tersebut, dan nanti ada penilaian istilahnya itu dari siswa ke siswa, itu ada penilaian dan nanti ada pembenahan juga dari kami. Udah, Kak. Iya. Jadi di sini Kak Sinten, Kak Hadi ya, jenengan. Nggih. Iya, kalau Kak Hadi di sini lebih ke satu siswa untuk sebagai contoh ya, untuk teman-teman yang lainnya. Barangkali kalau masih anak SD itu kan masih kebingungan ya Kak ya. Kebingungan iki opo carane ya, tekniknya bagaimana gitu ya. Jadi ada satu orang yang pandai barangkali ya untuk sebagai peraga ya, model ini. Sebagai peraga agar siswa-siswa yang lainnya sedikit banyak mengerti, oh seperti ini loh cara melemparnya, lemparan awal seperti apa, ngoten nggih Kak nggih. Terima kasih Kak Haji. Nggih. Monggo, ada lagi kah kakak-kakak lainnya? Sampun, antuk. Ini. Baik, itu tadi nggih, kakak-kakak. Mau pindah ke lapangan Pak Sutris. Oh nggih, siap-siap. Terus sedikit lagi Kak. Baik, pertanyaannya. Oh, sampun nggih niki tadi. Apabila kakak-kakak menjadi paraga, refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ya, terakhir Kak, pertanyaan terakhir. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa sih yang akan kakak-kakak lakukan? Jadi refleksi itu kan semacam perbaikan ya, bisa perbaikan atau peningkatan berikutnya, seperti tindak lanjut berikutnya seperti apa? Monggo, ada yang mau menyampaikan kakak-kakak? Mbak Sekar, kira-kira kalau yang tadi ditampilkan Pak Raga ya, kira-kira itu kita itu diarahkan seperti Pak Raga apa bagaimana, Mbak Sekar, menurut jenengan? Dalam konsep ini ya, PKG ini ya? Iya, kira-kira loh ya. Misalnya itu kalau tadi ditampilkan Pak Raga, apa idealnya seperti ini loh Pak Raga, apa itu memang digiring seperti itu, apa bagaimana? Kalau secara perencanaan dan lain-lain itu ideal Bu ya, tapi kan kita juga ada kemampuan, ada keterbatasan lain-lain. Akhirnya kita juga melihat atau merefleksikan kita mampu nggak melakukan seperti itu, gitu. Kira-kira apa itu kita digiring seperti itu, apa bagaimana? Misalnya begitu. Terima kasih. Kak Sinten yang tadi yang tanya. Rozak. Iya. Kak Rozak, kalau di dalam PKG ini sebetulnya setiap cerita apa saja itu tergantung sudut pandang kita ya, melihatnya seperti apa. Kemudian kalau yang di Pak Raga ini kita lihatnya tujuannya kan di sini belum tidak tertulis dengan jelas ya tujuannya apa. Tapi kalau ada sisi baiknya yang diceritakan Pak Raga tadi ada baiknya. Kemudian komentar dari kakak-kakak seperti Kak Reza, Kak Sutris tadi juga ada betulnya juga. Boleh sama-sama kedua-dua pendapat ini sama-sama benarnya. Jadi yang dilakukan Pak Rega juga betul ya. Beliaunya sudah runtut ya, mungkin anggapannya gini kakak-kakak. Kalau saya lihat Kak Rega ini lebih menanamkan fundamentalnya, cara tekniknya bermain bola basket itu seperti apa. Karena kan kalau di penilaian asesmen itu ada penilaian pengetahuan, keterampilan. Nah, teknik itu kan juga salah satu bentuk daripada penilaian dari keterampilan ya. Mungkin ini pendapatnya Pak Rega, barangkali seperti itu Kak. Tapi kalau pendapat lain dari segi Kak Sutris sama tadi kan menilainya ini ya kurang, kalau dilihat dari segi penjasnya ya betul memang kurang gitu loh. Mungkin bisa ditingkatkan atau tindakan refleksinya itu ke depan barangkali di pertemuan berikutnya, kedua atau ketiga, itu murid Pak Rega itu diberikan kebebasan untuk bermain seperti itu barangkali. Jadi sama-sama betulnya Kak Rozak. Di sini di PKG selama saya pembelajaran pendidikan sih tidak menyalahkan atau tidak
membenarkan opini-opini yang lain gitu Kak. Ngoten Kak. Kak Rozak bisa Ya, diterima siap. apa? Bisa Oke, diterima. seperti itu. Sama ini Bu, misalnya pertemuan tatap muka seperti ini di Zoom, apakah alangkah tidak enaknya itu kira-kira jam 10 sampai jam 12, bukan siang-siang seperti ini. Dan juga butuh kesepakatan sama teman-teman semua yang ada di sini yang hadir. Iya, Kira-kira jam 10 orang-orang di UKSD saya kira lebih longgar kan kira-kira jam 10, nanti selesai kira-kira jam 12 begitu. Kalau jam tengah-tengah siang begini mungkin banyak kegiatan yang kemana begitu. Coba ini usul, siapa tahu sama, siapa tahu ada yang berhalangan, enggak apa-apa kita kesepakatan bersama gitu. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi kakak-kakak, yang paling penting adalah tidak mengganggu proses pembelajaran, proses kakak-kakak mengajar. Kalau masih ada jam mengajar, ya, seperti ini tadi disampaikan Kak siapa tadi ya yang sampai 1:30, itu kan berarti sebetulnya mengganggu beliau mengajar. Nah ini harus kita ganti, tidak jam 1:30 lagi, mungkin kita mulai jam berapa gitu Kak, jam 2 atau jam berapa ngoten. Kalau jam 2 pripun, ada yang masih terganggu mengajarnya kakak-kakak? Tidak ada nggih? Pripun Kak Roja kalau jam 2? Sudah di lapangan Bu. Sudah di lapangan. Kalau saya sih lebih sreg ya, itu kira-kira jam 10 sampai kira-kira jam 11. Orang-orang di sini kan mungkin ada yang ekstra atau membina klubnya dan lain-lain gitu. Iya, lah itu tadi Kak, karena kalau jam segitu masih ada yang mengajar, Kak Hadi. Kak Sinten tadi. Saya kira Kak Sekar yang paling ya istilahnya itu jam 11 lah, itu kita sudah rehat untuk yang SD gitu. Kalau jam 11 ya kita tunggu aja kesepakatan dari teman-teman, alangkah baiknya kita rundingkan kan gitu. Iya Kak, karena kegiatan tatap maya ini masih lama gitu Kak, 3 bulan. Iya. Nanti kita lanjut untuk diskusi kapannya di ini aja Kak ya, di WA grup mau nih. Nah, ini Bu, request jam 10 sampai jam 12 kira-kira Bu. Requestnya. Lanjut. Iya. Mungkin kesepakatan saja. Itu longgarnya kan. Dalam kesepakatan aja. Kalau kata bijinya jam 10 katanya Mas siapa tadi itu request. Nah enak. Ya kita kesepakatan aja jam berapa gitu. Makasih. Iya. Nanti saya voting ya Kak ya. Ambil tengahnya setengah 11. Siap. Jam 12. Siap Kak. Nanti saya voting di WA grup nggih. Siap. Iya, karena kalau sekarang sepertinya ada yang tidak bergabung. Pak Nur. Iya. Baik, kakak-kakak, berakhir sudah sesi kita hari ini. Nggih. Yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJUK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada murid. Terima kasih kakak-kakak. Ya. Sama-sama. Ini barangkali ada yang ditanyakan lagi kakak-kakak atau kita sambung di WA grup mawon nggih. Oke, siap. Ya Kak Tri. Jadi nanti di WA grup tentang kesepakatan kita Zoom tanggal 11 Kak. Zoom maaf, Meet Kak. Meet berikutnya tanggal 11. Tanggal 11 itu berarti hari Rabu Kak. Hari Rabu kita ada Meet lagi. Siap. Ini matur suwun matur mawon kakak-kakak. Oh iya, sebelumnya kita foto dulu ya kakak-kakak. Sekedap saya hentikan dulu presentasinya. Bisa di grup.
Nggih. Kakak Edwin, Monggo yang belum apa namanya on cam silakan. Rijal, Ikut tadi dokumentasi, ikut tadi. Monggo dokumentasinya. Siapa nih yang dokumentasi ya? Adi ayo, Pak Adi itu, Bu. fotografer, Kecamatan Grembong. Fotografer. Ya monggo Kak Adi. Pokoknya cuan. Saya. Monggo Kak. Pokoknya cuan. Action kita semangat ya. Ini nggih. Semangat. Nggih. Ya monggo. Adi. Loh, kalau bagian Kak Tri wajahnya jangan ditutup, Kak Tri. Kak Tri. Iya. Iya. Oke, siap. Nggih. Rijal Alwi kemana? Screenshot ta, ojo dipoto HP. Suka. Bisa. Nggih, matur suwun. Pak Sutri saya lebih mahir. Offset. Nggih, matur mawon monggo kakak-kakak bisa melanjutkan aktivitasnya di rumah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nggih, yang belum pulang hati-hati di jalan nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Kolam. Greges. Yes.